Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita bakal bahas satu topik yang cukup menarik dan juga bakalan cukup kontroversial di sebagian kalangan masyarakat Indonesia, yaitu tentang kenapa jangan merokok. Nah, disclaimer dulu sebelum video ini aku mulai bahwa aku nggak ngejudge orang-orang yang merokok, dan juga aku tidak membela orang-orang yang tidak merokok, karena setiap orang tuh punya pilihan masing-masing, tergantung daripada sudut pandang setiap orang yang berbeda-beda. Dan tentu kita juga sadar bahwa kegiatan ataupun aktivitas merokok ini sudah sangat merajalela di kalangan seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah negara Indonesia sendiri. Dan ini juga aku bakal sharing berdasarkan pengalaman aku pernah ngobrol bareng orang-orang yang pernah merokok dan juga yang nggak merokok. Jadi langsung aja kita bakal mulai videonya di chapter pertama. Jadi di sini aku kutip ya dari sumber Good State bahwa Indonesia itu memiliki jumlah pria dengan perokok aktif terbesar di dunia. Kalian bisa bayangin ya, terbesar di dunia. Dan laki-laki di Indonesia itu yang tidak merokok saat ini hanya berjumlah sekitar 29% saja guys. Artinya sisanya itu adalah merupakan perokok yang masih aktif dan juga mungkin perokok yang sudah sedikit pasif. Namun survei menunjukkan bahwa hanya 29% masyarakat Indonesia ataupun perokok yang tidak aktif ataupun tidak menyentuh rokok sama sekali. Jadi menurut survei ini sangat kecil dan sangat disayangkan. Kenapa? Karena jujur bahwa aku sendiri itu tidak merokok ya, dan aku berkomitmen bahwa aku juga nggak akan pernah mau merokok karena beberapa hal dan juga alasan yang cukup konkret. Pertama, di sini aku bakal sharing dulu ya, saat aku bertemu dengan orang-orang yang merokok, aku nggak langsung bertanya dan juga ngejudge kenapa kamu harus merokok gitu. Padahal kita juga tahu bahwa merokok itu nggak sepenuhnya memiliki dampak yang positif. Tentu lebih banyak dampak negatifnya kalau kita kutip dan juga kita berpikir secara logika ya. Di sini yang pertama aku pernah menemukan bahwa ada anak kecil yang sudah mulai merokok. Dia belum menginjak usia dewasa atau bahkan remaja. Saat anak kecil itu ditanya memiliki alasan dengan alasan yang cukup simpel. Kenapa merokok? Karena dia ingin terlihat lebih keren seperti orang lainnya. Rokok dengan alasan ingin terlihat lebih keren, kalian bisa bayangin. Dan aku juga bertanya kepada orang-orang yang saat di usia remaja. Di usia remaja, fase seperti usia SD ke SMP, itu mereka merokok alasannya pun masih sama, karena ingin mencoba hal baru dan juga ingin terlihat keren dan gaul di lingkungan ataupun di perkumpulan circle teman-temannya. Kamu bisa bayangin nggak, dengan merokok hanya untuk mendapatkan sebuah validasi dan mengorbankan kesehatan, itu menurut aku sangat nggak ada harganya guys. Dan nggak berbalik 100% dengan apa yang kita dapat. Pertama begini, untuk orang dewasa, mungkin merokok itu adalah alasan yang bisa diterima karena kebutuhan seperti menghilangkan stres, mungkin juga lebih tenang, lebih enjoy, dan biasanya temanku tuh kalau biasa habis makan yang merokok, itu selalu bilang biar mulutnya nggak asem. Ya, oke lah, kita masih bisa berpikir secara sederhana juga simpel. Namun, kalau aku berpikir, aku melihat dari sudut pandang yang lain bahwa merokok itu jauh lebih daripada itu gitu. Bukan hanya ya mungkin hal positif yang saat itu dirasakan dalam waktu singkat. Namun merokok itu dalam jangka panjangnya sudah banyak sekali kasus yang merusak bahkan menyebabkan kematian. Merusak kesehatan seperti kanker paru-paru, serangan jantung, dan penyakit lainnya guys yang menyebabkan sangat parah gitu. Dan artinya bahwa di setiap kotak rokok juga kan sudah ditunjukkan bahwa merokok itu memiliki dampak negatif yang cukup besar. Dan sebetulnya secara simpel, kalau kita berpikir bahwa merokok itu bisa merusak kesehatan, secara logisnya kita tuh harus bisa tahu bahwa itu tuh bukanlah hal yang positif ya kan. Itu merupakan hal yang cukup banyak mudorot kalau aku bilang. Mudorot ataupun bahkan negatifnya. Aku menyimpulkan bahwa mungkin mereka merokok sampai saat ini karena mungkin belum merasakan efek kesehatan yang menyerang pada diri mereka. Mungkin mereka belum sadar, ataupun mungkin mereka masih berada di zona yang nyaman sebagai perokok aktif. Dan di sini aku juga mengobrol pada orang-orang yang tidak merokok. Mereka berpendapat dengan alasan yang bermacam-macam juga. Dan juga mungkin bisa dibilang ini sangat cukup masuk akal ya. Larangan agama karena lebih banyak hal negatif ataupun hal buruk dibanding hal positif. Aku sepakat, sebagai orang yang memeluk agama, khususnya agama Islam, itu kita dilarang untuk merusak diri kita sendiri kan. Kita dilarang untuk merusak badan kita yang sebetulnya kita bisa meningkatkan jauh lebih baik dan juga lebih sehat. Dan alasan kedua kenapa orang tersebut tidak merokok, karena dia memiliki alasan kesehatan yang sangat jelas yang sudah seperti aku jelasin tadi. Dan yang ketiga, kalau kita ingin menghitung ya, aku nggak tahu harga rokok saat ini di pasaran berapa ya.
Karena bermacam-macam. Kita kecilkan mulai dari harga 30.000 mungkin sampai harga 50.000 rupiah. Dan di sini aku sudah buat catatan ya, dan hitungan yang mungkin cukup simpel saja. Misal harga rokok saat ini sekarang harganya kita kecilkan 30.000 rupiah per satu bungkus. Misal dalam satu bulan, satu bungkusnya itu bisa habis dalam satu minggu. Artinya 30.000 dikali 4 ataupun satu bulan ketemu 4 minggu, itu ketemu 120.000 rupiah hanya untuk pengeluaran rokok saja. Dan kalau kita hitung kembali, dikali 12 bulan atau 1 tahun, itu untuk pengeluaran rokok saja bisa habis 1.440.000 rupiah. Teman-teman bisa bayangin gak sih, uang segitu kalau kita berpikir lebih cermat, kita lebih efisiensi, kita lebih mementingkan hal yang menjadi prioritas, maka kita jauh lebih memilih hal-hal lain jika uang tersebut dialokasikan ke hal yang lebih bermanfaat. Cuman balik lagi bahwa di sini aku tidak menjudge, tidak menyudutkan untuk teman-teman ataupun kalian yang merokok. Itu pilihan kalian, tapi kalian itu masih ada waktu dan kesempatan untuk kembali. Kalau kalian emang orang kaya, kalian juga sudah punya penghasilan sendiri, kalian sudah bisa mencari uang sendiri dan tetap mau merokok, ya silakan saja, itu pilihan kalian. Dan pesan yang selanjutnya yang ingin aku sampaikan ya, bahwa aku juga pernah itu pergi ke suatu tempat umum yang dimana banyak sekali anak-anak kecil yang ada di lingkungan tersebut. Namun ada satu pria yang dia sedang merokok dan tanpa sadar asap rokok itu mengganggu lingkungan sekitarnya. Karena asap rokok juga memberikan dampak yang cukup negatif ya untuk orang-orang di sekitarnya. Apalagi untuk anak-anak, bahwa kita harus sadar bahwa kita sebagai makhluk yang bersosial, kita harus mementingkan kepentingan umum kalau kita berada di suatu tempat. Makanya pentingnya membangun sebuah kesadaran, membangun habits yang baik, dan merubah dari perubahan kecil di dalam diri kita. Bukan berarti kita itu tidak langsung berhenti secara total, bukan nggak ada kata terlambat, cuman teman-teman harus bisa merubah sedikit demi sedikit kalau kalian ingin berhenti total merokok. Namun percayalah bahwa kalian itu bisa dan pasti bisa kalau kalian punya tekad dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. So, aku harap video sederhana aku ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Aku harap juga bisa menyadarkan dan kita sama-sama memperbaiki, mengembangkan untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita. Jadi kalau kalian punya pengalaman soal topik video kali ini, coba sharing di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video.